إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها المسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya, ketahuilah di dalam sebuah badan, di dalam sebuah jasad terdapat segumpal daging. Idza soluhat soluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini baik, segumpal daging ini sehat, maka seluruh anggota badannya pun akan ikut sehat. Namun sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini sakit, segumpal daging ini tidak sehat, rusak, maka seluruh anggota badannya pun akan ikut rusak. Mahia, apa segumpal daging itu? Hiya qol. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di dalam hadis ini terdapat banyak pelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu baiknya amalan seseorang tergantung dari baiknya hatinya. Tatkala ia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah amalnya pun akan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Namun sebaliknya, rusaknya amalan tergantung dari rusaknya hatinya. Tatkala ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syirik, dengan kesombongan, dengan riya, maka dikhawatirkan amalnya pun ikut rusak. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil yaitu kita harus tahu yang namanya hati. Kita harus senantiasa menjaga hati kita agar hati kita sehat, agar hati kita baik. Karena hati yang baik, hati yang sehat merupakan kunci kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini merupakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wala tukhzini yauma yubatsun." Ya Allah, jangan Engkau hinakan aku dikala mereka akan dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana tidak bermanfaatnya anak dan harta, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali dengan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang baik. Jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka kita sebagai seorang muslim, ya, wajib kita mengetahui sebab-sebab bagaimana hati ini sehat. Bagaimana caranya?
yaitu yang pertama senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa merupakan silahul mukmin. Doa merupakan senjata orang mukmin dan Rasulullah SAW sering doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku berharap kepadamu, aku meminta kepadamu hati yang selamat. Hati yang selamat akan mudah beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selamat akan mudah mendapatkan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, hati yang rusak, hati yang sakit, maka akan sulit beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua yaitu senantiasa membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, mengetahui maknanya karena Al-Qur'an merupakan sumber hukum. Al-Qur'an merupakan obat dari segala bentuk penyakit. Terlebih itu adalah penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatan lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat, sebagai penawar untuk orang-orang yang mukmin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mujalasatus sholihin, duduk dengan orang yang soleh, duduk dengan orang yang alim merupakan sebab utama hati kita menjadi sehat. Mengapa sebab utama? Ya karena duduk dengan orang yang soleh, dengan para ulama, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-akhilla yauma idzin ba'duhu li ba'din aduwwun illal muttaqun. Sahabat dekat, sahabat qarib, nanti di hari kiamat mereka akan saling bermusuhan illal muttaqun, kecuali yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah. Qumu ila salatikum.